Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, kemudian Pak Deputi serta para pejabat di lingkungan Pak Sahli dan pejabat di lingkungan Bappenas, Pak Dirjen di Kemendagri serta para peserta yang hadir di sini dari daerah-daerah Bapeda maupun yang lain yang terkait. Pertama saya terima kasih ya diberikan kesempatan di sini dan saya rasa ini suatu kesempatan yang baik dan waktunya ini adalah waktu yang sangat tepat ya untuk kita menyampaikan ini ke daerah ya, walaupun ini sebetulnya belum final karena setelah ini kita akan bawa ke DPR ya, dan di DPR nanti baru nanti akan kita finalkan bersama DPR. Tapi paling tidak tadi sudah disampaikan ya baik oleh Pak Rudi maupun Pak Erwin tadi ya bagaimana kisi-kisi yang ada dan secara umum memang hal tersebut sejalan ya dengan apa yang telah kami siapkan dari segi Kementerian Keuangan. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertama saya ingin mengingatkan kembali dan juga menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Schneider ya terkait dengan capaian. Ya, karena kalau kita lihat capaian daripada DAK fisik khususnya ya ini terlihat kita masih punya berbagai permasalahan. Jadi pada saat mengusulkan ini usulannya banyak banget ya, sampai 5 kali 6 kali dari Pagu, seolah-olah memang semuanya ini ingin diusulkan ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada daerah, tolong usulkan yang betul-betul kebutuhan ya. Jadi jangan cuma cita-cita atau keinginan ya, karena kalau cita-cita itu pasti setinggi langit ya. Nah, keinginan juga pasti akan banyak sekali keinginan. Tapi yang namanya kebutuhan ya tentunya berdasarkan prioritas. Karena juga yang namanya DAK fisik tadi juga disampaikan oleh berbagai narasumber sebelum saya tadi, ini adalah bukan the one and only ya, dan ke depan nanti ini akan fokus betul-betul kepada hal-hal yang sifatnya penugasan. Nah, melihat hal seperti yang ini saya sampaikan, ini agak kontras nih dengan capaian yang ada. Karena ya kalau kita lihat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Schneider ya, rata-rata itu penyalurannya ya, karena penyaluran ini kan dasarnya daripada syarat-syarat yang tentunya harus disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian di daerah. Ini capaiannya ini ya kisarannya ya hanya sekitar 90-an% ya. Dan kalau kita bandingkan dulu waktu zaman Formula Base sampai tahun 2015 ya, itu penyalurannya memang terlihat dibandingkan dengan yang ini ya, penyalurannya itu bisa sampai 96%. Ya, jadi relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang proposal base. Tapi dari segi penyerapan ini relatif sama, bahkan yang formula base ini kelihatannya sedikit lebih rendah. Ya, jadi mungkin untuk saat ini memang harus kita pikirkan juga kombinasi yang paling pas antara formula dan proposal. Dan saya rasa dengan judul penugasan ini merupakan suatu pendekatan yang paling pas ya, karena kalau penugasan ini kan berarti menu dan lain-lain, ini juga kita melihat kondisi-kondisi yang ada. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita zoom lagi ya, ini saya juga kadang-kadang agak miris juga karena ternyata ya penyaluran DAK fisik dalam hal ini terkait dengan penyelesaian progres untuk persyaratan di daerah ini juga sangat rendah nih ya, hanya ngumpul di bulan-bulan tertentu. Tolong di slide saya nomor 9. Ya, ini ngumpulnya adalah sejak bulan Juli Agustus ya. Jadi ini nggak sehat nih untuk mendorong perekonomian di daerah ya. Jadi mohon maaf ini teman-teman di daerah kalau saya sering mengingatkan jumlah saldo yang ada di daerah ya. Ya ini salah satunya yang ini tidak segera dilakukan penyiapan yang baik ya. Dan bahkan untuk kontraknya sendiri pun ya, di slide saya nomor 11 ini betul-betul kelihatan
Juli Agustus ini baru selesai kontrak yang paling banyak. Lah kalau bulan Juli Agustus baru selesai kontrak, ngerjainnya kapan? Ya, makanya ini tolong diperhatikan betul ya. Saya juga sudah sampaikan kemarin pada saat rakor di Kemendagri, saya akan mengeluarkan surat kalau sampai dengan 21 Juli Pemda tidak segera menyelesaikan kontraknya, ya kami anggap daerah nggak butuh. Ya, jadi area fisiknya akan kami freeze. Kita bisa pakai untuk yang lain gitu ya. Nah, jadi tolong ini diperhatikan sampai dengan 21 Juli. Ini udah ada PMK-nya ya. Nah, saya akan mengingatkan kembali, tolong yang belum kontrak segera siapkan. Ya, karena ini nanti jadi nggak sesuai nih dengan tujuan kita. Ya, kita kan ingin di fisik ini adalah infra untuk mendongkrak ekonomi di daerah. Ya, jadi ini betul-betul tolong diperhatikan. Dan kalau kita lihat memang di detailnya sampai sekarang ini masih di bawah 10%. Ya, tolong di slide nomor 12. Nilai kontrak yang masuk di Omspan yang sudah disetujui Pemda ini masih di bawah 10%. Cuma ada 3 bidang yang di atas 30%. Nah, ini kan benar-benar sesuatu hal yang terulang ya dari tahun ke tahun. Makanya mungkin kita bersama-sama dengan Bappenas dan Kemendagri nanti kita juga perlu lihat nih ya, ini yang namanya DAK fisik ini masih dibutuhkan nggak nih oleh Pemda nih ya dengan mekanisme yang seperti ini ya, karena ini ternyata ya siklusnya seperti ini gitu ya. Jadi tolong betul-betul teman-teman di daerah perhatiin ya, kita kasih batas waktu sampai 21 Juni. Kemudian kalau kita lihat ya dari segi menu dan lain-lain tadi udah disampaikan ya oleh Pak Rudi, Pak Erwin dan juga Pak Schneider ya. Mungkin yang perlu menjadi perhatian adalah tadi pada saat mengusulkan readiness daripada daerah. Ya, kita sering ya berdiskusi panjang nih akhirnya dengan teman-teman Bappenas, dengan KL ya. Kenapa? Karena ternyata daerah pada saat mengusulkan dia nggak ready tuh. Makanya tadi Pak Schneider juga ngasih angka tuh 2,1 ya. Akhirnya tidak bisa kita manfaatkan karena di RK-nya nggak siap. Ya, nah jadi ini juga yang perlu diperhatikan di daerah. Jadi pada saat musrenbang kita semuanya semangat ya untuk memberikan usulan. Tadi usulannya tinggi-tinggi. Nah, tapi pada saat kita melakukan ini, kadang-kadang kita tidak disiplin dan tidak kita dorong secara serius, ya. Nah, jadi saya tidak akan menambah ya tadi apa yang disampaikan karena tadi dari menu dan lain-lain sudah sampaikan secara jelas, ya. Cuma mungkin yang ingin saya ingatkan adalah ini adalah tahapan untuk inputting, ya, yang sangat penting tadi, ya, sampai dengan 6 Juli. Ya, dan kebijakan besarnya ini juga nanti akan kita bahas dulu dengan DPR ya, walaupun tadi kisi-kisinya sudah diberikan ya, namun tentunya ini nanti pada saat pembahasan dengan DPR baru nanti ini bisa kita kunci ya. Jadi tolong teman-teman di daerah betul-betul memperhatikan, dan juga nanti teman-teman Bappenas nih tolong teman-teman KL juga diingatkan ya, karena kadang-kadang juknis ya, juknisnya nggak kelar-kelar ya. Sekarang juknis relatif diselesai sebelum Desember, tapi habis itu ada juk off ya. Nah, jadi pada saat bikin menu juga mungkin kita perlu bikin sesuatu yang betul-betul long lasting gitu ya, dalam artian walaupun tadi kita perhatikan yang namanya DAK tadi saya rasa bagus ya, asimetrik ya, seperti juga transfer yang lain sehingga karakteristik daerah ini bisa ke capture, tapi juga dari segi administratif ya ini juga kita perlu perhatikan sehingga ada sesuatu petunjuk teknis atau petunjuk operasional yang bisa lebih mudah untuk diterapkan di masing-masing KL. Nah, untuk DAK non fisik saya rasa ini story-nya juga hampir sama. Jadi tolong teman-teman daerah juga memperhatikan ya, karena ini story-nya juga biasanya terkait dengan syarat salur ya, yang tentunya ini nanti ke depan kita akan lebih dorong lagi ini supaya lebih baik, karena sebenarnya DAK non fisik ini ya nanti secara gradual ini nanti akan kita pindahkan juga ke DAU
ya. Jadi hal-hal tadi yang kaitannya dengan sesuatu pelayanan yang must have di daerah, ya itu harusnya memang ya jadi ininya daerah, ya. Dan ya, yang terakhir dari saya ini, saya ingin menggarisbawahi ini bukan satu-satunya. Jadi akan ada juga dukungan dari kementerian lembaga, ya. Daerah juga punya space, karena saya lihat biasanya provinsi juga banyak memberikan bantuan kepada daerah di bawahnya, ya. Dan juga tadi masalah kerjasama dengan swasta, ya, baik B2G maupun yang sifatnya KPBU juga bisa kita dorong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya, dan mohon maaf nanti pada saat diskusi saya diwakili direktur saya atau kasubdit saya karena ada acara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.